kontra iya selalu, itu mah biasa. Dulu juga zaman SMS juga sama itu mah udah hal yang biasa. Ini kan kompetisi, makanya kalau pengen kompetisinya sesuai sama keinginan kalian, ya kalian bikin kompetisi sendirilah. Kalian atur, kalian pengen bikin kompetisinya kayak apa itu. Lihat, gak apa-apa Bibi lewat aja. Sekarang dia dikaryakan, dia bakatnya diasah, dia dikasih ruang untuk belajar nge-host. Cantika kemarin syuting FTV, Dinda syuting FTV, mereka nggak masuk 10 besar loh. Itu jadi nggak ada tuh yang namanya anak-anak emas, ada yang namanya yang dibeda-bedakan, nggak ada. Semuanya itu kalau bisa dikaryakan, kalau bisa dikembangkan bakatnya sama Indosiar, itu semuanya dikembangkan bakatnya, karena tujuannya diadainnya dia kan kayak gitu, buat cari bintang-bintang baru supaya merekanya juga kehidupannya bisa jadi lebih baik gitu. Apa kualitas bisa dibeli dengan uang? Enggak, nggak bisa, nggak ada. Sekarang kalian logikanya gini, semua anak-anak yang ikut DA ini bukan dari keluarga yang mampu ya, itu satu, catat. Jadi kalaupun ada yang dapat gift banyak, itu berarti berkah buat mereka. Udah nggak akan mereka mikirin untuk keluarin uang untuk itu, enggak, karena mereka aja ikut DA aja, mereka mau angkat derajat keluarganya, mau kehidupannya jauh lebih baik, mau ngapain mereka kepikiran untuk ngeluarin uang untuk nge-gift dirinya mereka sendiri? Enggak, itu udah berkah buat mereka, itu udah berkah buat mereka. Orang-orang bisa kasih gift buat mereka. Betul kakak? Iya. Jadi itulah, betul kak. Nah itu kadang-kadang orang yang nggak kepikiran gitu, mereka tuh bukan orang-orang berada gitu, jadi nggak ada tuh mereka yang ngebeli gitu, nggak ada. Itu justru orang-orang lain yang emang ngelihat sesuatu dari para peserta gitu. Apakah ada wildcard? Nah itu belum tahu. Nah, itu nanti Indosiar ya. Mutia hari ini dong, kan hari ini tuh Tasya, Mutia, siapa lagi aku lupa, Valen, Mila, sama Ferdi hari ini. Nah ini nanti juga pasti kalau misalkan ada yang kurang, itu pasti nanti bakalan Bu Maria pusing, Kak Dipi pusing. Kayaknya juga sering setiap kali Kak Dipi kalau aku lagi live ya, Kak Dipi datang, kalau misalkan ada yang kurang, pasti Kak Dipi kalian juga selalu lihat, aduh pusing nih, kurang nih si ini, aduh si ini haram kayak gitu, gimana nih, kayak gitu pasti. Pokoknya kalau ada yang gak bagus, pusing semua. Makanya itulah fungsinya. Banyak yang iri ya, itu mah biasa lah, biasa. Cuman jangan sampai jatuhnya tuh jadi fitnah, terus menghujat gitu, terus menggiring opini yang nggak benar, terus potong-potong lah video yang omongannya padahal kayak apa, tapi dipotong sepenggalan doang yang seolah-olah tuh arahnya jadi negatif gitu ya. Kayak itu tuh, kayak siapa tuh tadi ada yang nge-tag aku, postingannya siapa, gue lupa lah pokoknya. Ya intinya kayak seolah-olah tuh Arbil sama Shakira tuh anak emas, padahal nggak ada. Justru karena kemarin anak itu yang punya catatan, dan Shakira pada saat gladiristik dia kurang banget, itu pusing pasti, karena pengennya tuh semua tuh tampilnya maksimal. Jadi walaupun mereka tersenggol dengan penampilan terbaiknya mereka gitu. Semua peserta sama berkualitas. Iya, emang semuanya berkualitas. Nah kalau kayak penilaian kan ada show dari result, jadi itu tuh penilaiannya diakumulasi kayak gitu. Mereka semuanya yang menampilkan yang terbaik. Nah ini kamu pinter banget, semua tuh pengen tampilin yang terbaik. Nggak mungkin nggak ada tuh yang pada pengen tampilnya biasa-biasa, nggak ada. Semuanya tuh pengen tampilnya terbaik, dan kita tuh ngelihat kalau misalkan mereka udah mentalnya down, mereka udah mulai nggak pede, kita tuh ngeliatnya juga ikut stres, karena kita kasihan ngeliatnya, kita nggak mau mereka tuh ngeblank gitu. Kayak kemarin semalam kita lihat Robby gitu kan, kemarin emang ya Robby virtual gift-nya tuh kemarin ya
kurang ya dibandingin anak-anak yang lain. Kita tuh semuanya, aduh ngeliat Robby tuh kesian, sedih gitu. Takut pas dia perform nanti dia nggak maksimal. Nah kayak gitu-gitu tuh kita pasti jadi bahasan kita. Aduh gimana nih Robby, pasti kayak gitu. Nah itu karena emang ke semua anak-anak tuh care gitu. Tapi kan alhamdulillah, makanya pas waktu dia sebelum perform ya aku bilang fokus, aku bilang gitu, fokus, bismillah gitu, karena supaya dianya juga fokus, udah nggak usah pikirin virtual gift gitu. Tapi kan terbukti semalam Robby tampilnya bagus banget, nggak, kalian juga nggak bisa ini kan, nggak bisa pungkiri semalam tuh Robby bagus banget. Masya Allah Adam kalau lihat Kawika ini kayak hujan dong. Saya kira kurang loh, makanya kemarin kan ibu bilang waktu pas JR tuh saya kira kurang, sama kayak waktu pas hari show Arbil kurang. Nah itu yang bikin ibu tuh pusing karena pengennya nih anak-anak semuanya tuh penampilannya bagus itu. Nah tapi kalian lihat Yusuf, April, Robby semalam itu tuh mereka tampilannya bagus semuanya tuh perfect. Gak ada catatan juga kan buat mereka, karena waktu pas cek soundnya pun GR-nya itu gradersiknya mereka juga bagus gitu. Nah itu jadi bikin tim itu nggak khawatir karena mereka udah siap gitu. Nah yang April bagus banget, makanya kalau yang bagus udah pasti nggak akan jadi bahasan gitu. Tapi kalau yang kurang, nah itu yang bakal jadi bahasan. Arbil gimana penampilannya dibandingin sama show-nya Arbil kurang kan, nafasnya kan dia ngek-ngekan kemarin tuh ya lumayan keteteran kalau nggak salah ya, itu ya apa yang show kemarin. Makanya pas resultnya itu yang bikin deg-degan karena kemarin waktu show-nya dia kurang, tapi karena ditegor kan, pokoknya anak-anak satu-satu tuh pasti kalau misalkan ada hujan anaknya kurang gitu pasti langsung Bu Maria sampai satu-satu. Jangankan mereka, kita aja juri-jurinya nih kalau misalkan ada apa-apa itu pasti sama tim tuh udah pasti evaluasi juga semuanya sama, karena kan buat kebaikan program dan buat kebaikan peserta. Jadi di sini tuh nggak ada menguntungkan siapa, semuanya ini di sini menguntungkan peserta dan untuk kebaikan peserta. That's it. Virtual gift penuh pro kontra, iya selalu, itu mah biasa. Dulu juga zaman SMS juga sama itu mah udah hal yang biasa. Ini kan kompetisi, makanya kalau pengen kompetisinya sesuai sama keinginan kalian, ya kalian bikin kompetisi sendirilah. Kalian atur, kalian pengen bikin kompetisinya kayak apa, itu monggo. Yusuf tersenggol dengan terhormat, iya makanya kenapa semalam kita ya sedih, kita bangga, kita ya haru lah semuanya. Kita tuh semuanya haru. Ini Ridho Roma bener Karido bukan nih yang invite aku nih, bener gak? Coba lihat Karido lagi live gak? Dia invite aku, soalnya invite aku live. Aku biasa aja sih. Iya kalau yang normal-normal mah pasti biasa-biasa aja, namanya kompetisi kan. Pasti ada yang tampilannya bagus, ada yang tampilannya kurang. Nah udah, kalau netizen pada berisik ya, iya banget. Tadi aku lihat baru bangun tidur, kenapa nih tiba-tiba TikTok aku rame. Oh ternyata ada yang posting aku live semalam yang lagi ngobrol waktu di briefing itu dipotong-potong, biasa nggak apa-apa lah. Pengen ini apa, biar supaya ini kali apa menggiring opini, padahal itu omongan utuhnya tuh nggak kayak gitu. Jadi nggak ada yang perlu dikasihanin karena mereka tuh udah perjalanan mereka tuh udah jauh banget, dan kalian semuanya juga udah pada kenal sama semua peserta kan, dan itu berarti mereka udah punya bekal untuk mereka bisa fight. Tinggal gimana usahanya mereka untuk bisa terus bertahan, bisa terus upgrade, bisa terus ada di industri, aku yakin. Ya ntar aku ngejuri, ini kan grup 2. Ayang, kamu mau makan itu gak? Temin Oyong, kalau nggak mau beli aja. Beli apa? Saya nggak suka Oyong. Arbil, Mila,
Anjay ayang, iya lagi ada ayang aku. Enggak guys, nggak ada yang pilih-kasih kali kenapa sensitif banget, nangis mulu. Iya. Mending gak halu teh, iya, yang mending kita nggak halu ya daripada kita ngebahasin netizen yang kurang kerjaan. Soalnya nggak ada video aku lagi rame nih gara-gara ada yang dipotong terus diposting, jadi kayak seolah-olah kayak kita lagi pilih kasih sama peserta, padahal itu lagi ngebahasnya tuh kalau panjang tuh nggak kayak gitu. Jadi aku gemes aja. Kurang ajar emang ya. Ya biasa lah. Namanya juga kompetisi panas. Banyak yang pengen pengen menjatuhkan. Gak apa-apa sih sebenarnya, cuman kalau aku mau meluruskan aja supaya jadi nggak beritanya terus digorengnya kemana-mana gitu. Intinya tuh nggak ada, semua anak Akademi 7 itu semuanya sama, disayang semua, diperhatiin semua, semuanya anak emas, semuanya kalau bisa kita keep semuanya, di keep semuanya. Udah nggak usah ada juara 1, 2, 3, nggak usah, pengennya begitu. Tapi kan ini kompetisi, masa kagak ada juaranya, mau gimana, mau kapan selesainya gitu. Nggak ada tuh yang namanya Mami DP, Lesti, aku, Kak Dipi, Kak Epoy, Bu Maria, Bu Siwi, ada anak emasin ini, anak emasin itu. Nggak ada apa untungnya, karena toh lah Indosiar juga yang orbitin mereka. Mau ngapain? Pilih kasih, mau ngapain? Anak emasin ini, anak emasin itu. Lah orang semuanya juga sama Indosiar mau diorbitin, mau dijadiin bintang. Nggak ada untungnya buat Bu Maria gitu, buat kita, buat Kak Dipi, buat Bu Sili, nggak ada untungnya. Justru ini mereka mikirin gimana supaya anak-anak ini bisa kasih yang terbaik, bisa upgrade skill, bisa naik kelas, bisa ngangkat derajat keluarganya. Makanya kalau setiap kali ada yang jelek penampilannya, wow, stres semuanya stres. Gimana caranya supaya mereka tampilnya maksimal, supaya kalaupun tersenggolnya dengan penampilan terbaik mereka. Kayak Yusuf semalam kan penampilannya bagus, tapi memang hari sebelumnya dia dapat SO-nya 1. Untung tapi anak CEO. Iya, untung aku anak CEO, jadi aman. Aku mah bapak aku seorang CEO. Pakai baju. Nah aku kalau itu juga pakai kamu gini. Apa? Tapi disiksa dulu baru tahu anak CEO. Iya makanya suka banget ya Wika. Iya.